Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anak. Selamat siang, Pak. Bagaimana kabarnya nih? Baik-baik saja kah? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah semua sehat ya. Tidak ada yang Pak. sakit. Ya, kalau tidak ada yang sakit, sebelum memulai pelajaran, Bapak minta kalian berdoa terlebih dahulu. Nah, silakan Ketua kelas Ahmad Syahudin memimpin doa. Ya Pak, terima kasih. Teman-teman, mari kita untuk memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih Ahmad Syahudin sudah memimpin doa. Nah, selanjutnya Bapak ingin tahu di kelas ini adakah yang tidak hadir hari ini, yang tidak masuk kelas, lengkap semua? Tidak ada, Pak. Cukup, Pak. Oh ya, cukup ya. Hadir semua, Pak. Alhamdulillah, berarti lengkap. Kemudian ada yang masih ingat tidak materi kita minggu yang lalu membahas apa? Ya, Pak. Ya, Tuti silakan. Mengidentifikasi teks eksposisi, Pak. Mengidentifikasi teks eksposisi. Ya, itu kan yang minggu lalu. Nah, ada yang masih ingat? Ya. Sebelum kita akan melanjutkan ke materi hari ini, nah, apa itu teks eksposisi? Ada yang tahu tidak teks eksposisi? Pengertiannya dulu. Teks yang memberikan pemaparan, Pak. Ya, pemaparan atau penjelasan. Teks yang memberikan pemaparan. Nah, ya baik. Setelah ini Bapak ingin menyampaikan materi KD-nya, IPK, dan tujuan pembelajaran dan manfaat pembelajaran kita hari ini dulu ya. Nah, ini Bapak izin berbagi layar dulu. Ya, nah, bisa terlihat oleh anak-anak gimana? Semua bisa melihat ini? Bisa, Pak. Ya. Nah, jadi KD kita hari ini adalah mengenai menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya adalah 3.4.1 menganalisis struktur teks eksposisi. 3.4.2 menelaah kaidah kebahasaan teks eksposisi. Nah, di dalam pembelajaran ini juga kalian akan menerapkan nilai-nilai karakter. Nah, itu ada religius, jujur, gotong royong, dan nanti juga bisa melakukan kedisiplinan. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengenai peserta didik itu dapat menganalisis struktur teks eksposisi berdasarkan teks yang dibaca dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat menelaah kaidah kebahasaan teks eksposisi berdasarkan teks yang dibaca dengan tepat. Nah, itu tujuan pembelajaran. Nah, untuk teks eksposisi ini juga bermanfaat buat kalian juga dalam kehidupan kalian. Nah, ada yang tahu manfaatnya apa dalam kehidupan? Yang bisa manfaatnya? Manfaat mempelajari teks eksposisi. Nah, jadi manfaat mempelajari teks eksposisi ini adalah siswa bisa menyikapi suatu permasalahan, karena kan dengan suatu permasalahan itu, misalnya teks eksposisi tentang dampak penggunaan internet kan bagi siswa. Nah, itu ada dampak positif, ada dampak negatif. Jadi dampak positif itu kita ambil,
dampak negatifnya kita jauhi. Nah, itu manfaat mempelajari eksposisi, bisa menyikapi suatu permasalahan dengan baik. Ya, Bapak lanjutkan. Nah, ini materi pokoknya ya, yang kita akan belajar kali ini adalah struktur teks eksposisi. Yang kedua adalah kaidah kebahasaan teks eksposisi. Nah, dua, struktur teks eksposisi itu penyataan pendapat, tesis. Dua, argumentasi, penegasan ulang pendapat atau rekomendasi. Nah, ini yang nanti secara khusus kita akan membahas ya. Nah, tapi sebelum ini kita lanjutkan, Bapak minta 10 siswa, 11 ya, 11 siswa ini membentuk kelompok ya, membentuk kelompok. Jadi kita bentuk 2 kelompok saja. Nah, silakan bentuk kelompok sesuai urutan absen. Nah, jadi ada kelompok A dan kelompok B. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya. Nah, selanjutnya kalau sudah membentuk kelompok, nah ini ada Bapak minta kalian itu mengamati video. Silakan diamati dulu mengenai struktur teks eksposisi. Nah, ya, ini silakan kalian baca, Bapak stop dulu ya. Tadi kan di awal ada Bapak sekilas menyebutkan struktur teks eksposisi itu kan ada 3. Ada apa? Masih ingat? Ada apa saja? Ada tesis, Argumentasi, ada Pak. argumentasi, ada lagi satunya? Penegasan ulang. Penegasan Penegasan ulang. ulang. Baik. Nah, ini adalah contoh alenia atau paragraf yang menyatakan struktur tesis ya. Nah, COVID-19 adalah sebuah penyakit atau virus yang melanda dunia saat ini dengan jumlah korban jiwa yang tidak sedikit, melainkan mencapai ribuan orang. Penyakit ini dengan cepat dinyatakan sebagai sebuah pandemi. Nah, adakah ditanyakan sebelum Bapak melanjutkan video ini? Ya, Pak. Ya, silakan. Pak, mau bertanya, Pak. Ya, Mbak Nia ya. Ya, Pak. Ya, silakan Mbak Nia. Bagaimana caranya mengetahui struktur tesis pada teks eksposisi, Pak? Ya, baik, Mbak Nia, bagus sekali pertanyaannya. Nah, bagaimana cara mudah mengetahui kalau paragraf itu adalah tesis? Jadi pahami dulu tesis itu apa. Tesis itu adalah bagian pembuka atau pengenalan suatu masalah. Nah, di sini kan sudah disebutkan masalah yang ada di dalam teks ini mengenai COVID-19. Nah, jadi kuncinya itu lihat paling awal. Lihat pengenalan awal, apa yang dibahas. Nah, itu adalah sebuah tesis. Bisa dipahami, Mbak Nia? Baik, Pak. Bisa dipahami. Ya, bagaimana yang lain? Bisa ya? Ya, kalau bisa semua, selanjutnya Bapak putar lagi videonya ya. Silahkan dilihat.
Ini Bapak stop lagi ya. Jadi yang kedua ini disebut struktur argumentasi atau alasan. Nah, alasan. Jadi alasan penulis yang biasanya juga didukung oleh fakta-fakta untuk menguatkan pendapat si penulis tersebut. Nah, itu yang kedua. Selanjutnya yang ketiga. Iya, ini yang ketiga ya. Nah, di sini ada menyebutkan oleh karena itu penanganan virus ini harus dilakukan dengan cepat. Untuk menghadapinya diperlukan kerja keras seluruh negara. Nah, itu adalah struktur penegasan ulang. Nah, bagaimana tips mudahnya? Lihat kata paling kesimpulan biasanya itu oleh karena itu. Nah, kalau ada kata oleh karena itu, maka itu bisa dipastikan adalah penegasan ulang. Bagaimana? Paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Alhamdulillah. Nah, kalau paham, Bapak lanjutkan lagi. Ya. Nah, untuk yang selanjutnya, tadi kita sudah membahas struktur. Nah, ini kaidah kebahasaan. Ada istilah, adjektiva, dan pronomina, serta juga konjungsi. Nah, adakah yang ditanyakan mengenai kaidah kebahasaan teks eksposisi? Saya, Pak. Ya, Tuti, silakan Tuti. Apa yang dimaksud dengan istilah itu, Pak? Ya, bagus. Nah, jadi pertanyaan Tuti sangat bagus. Istilah itu kita lihat di slide selanjutnya. Istilah adalah kata atau gabungan kata yang mengungkapkan suatu makna, konsep, proses keadaan, atau sifat khas dalam bidang tertentu. Nah, contohnya kan nih ada yang Bapak cetak tebal. Nah, kata internet itu penjelasannya merupakan istilah yang digunakan dalam bidang teknologi. Bisa dipahami ya, Tuti? Bisa, Pak. Ya, Bapak lanjutkan. Ya, yang kedua, adjektiva atau kata sifat adalah yang menerangkan nomina. Nah, adjektiva ini juga sering banyak dipakai dalam teks eksposisi. Contohnya ada kata lebih baik. Nah, lebih baik itu biasanya menyebutkan frasa yang di dalam sebuah kata sifat atau adjektiva. Ya, yang ketiga, pronomina atau kata ganti. Nah, ini jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Dapat diklasifikasikan menjadi pronomina persona, penunjuk, dan penanya. Nah, di sini juga ada contohnya. Nah, di sini kan kita lihat siswa bisa menggunakan internet. Itu di kalimat pertama. Kemudian kata siswa tadi diganti menjadi kata mereka. Nah, ini adalah menunjukkan pronomina persona. Kemudian selanjutnya adalah 4, konjungsi. Nah, konjungsi ini adalah kata hubung. Nah, di dalam contoh ini kan ada kata hubung, ada yang termasuk kata hubung tujuan dan konjungsi sebab akibat. Kata hubungnya yang mana? Ada yang bisa ya menemukan? Di dalam contoh yang ada Bapak tampilkan ini. Supaya. Ya, supaya ada kata sehingga ya. Nah, itu adalah kata-kata hubung. Oke, ada ditanyakan tidak sampai sini? Tidak ada ya? Kalau tidak ada kan tadi sudah Bapak bentuk kelompok, ya kan? Nah, silakan lihat grup WA-nya. Bapak ada membagikan link Google Form. Di situ ada LKPD, ya. LKPD buat kalian nanti diskusikan di kelas. Di sini ya. Kali ini juga nanti dipresentasikan. Nah, silakan dimulai untuk berdiskusi kelompoknya.
Ada yang ditanyakan sampai sini? Tugasnya dikumpul kapan, Pak? Ya, sekarang juga sama. Paling waktunya hanya Bapak sediakan 5 menit ya. 10 menit, 10 menit. Kalau 5 menit kecepatan. 10 menit ya. Iya, Pak. Ya, bentuk kelompok ada kelompok A dan kelompok B. Nah, ya, untuk kelompok A dan B ya fokus walaupun kalian boleh menggunakan HP, tapi Bapak minta jangan membuka yang lain ya, selain apa yang Bapak minta tadi, membuka LKPD-nya saja. Ya, jangan main game online atau nonton YouTube atau apa, main medsos ya. Nah, itu jangan. Baik, Pak. Fokus Baik, untuk Pak. Kami mengajarkan fokus kok, LKPD. Pak. Ya, Iya, Pak. Kami Jangan- fokus mengerjakan tugas, Pak. jangan sampai tidak fokus. Ya, baik. Iya, Pak. Siap, Pak. Ya, bagaimana? Sudah sampai mana tugasnya? Apakah ada kesulitan ketika menemukan menganalisis teks eksposisi yang Bapak bagikan itu? Hati-hati ya, menganalisis itu beda dengan mengidentifikasi. Nah, kalau mengidentifikasi kalian hanya menemukan saja. Nah, tapi kalau menganalisis itu kalian diminta untuk menelaah, menganalisis lebih dalam lagi ya, lebih luas lagi dibanding hanya mengidentifikasi, pakai alasan-alasan. Nah, begitu. Ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Ya, tidak ada. Ya, waktunya sisa 5 menit lagi. Sisa 5 menit lagi. Silakan nanti perwakilan kelompok menunjuk temannya ya untuk maju presentasi. Kelompok A mempresentasikan mengenai struktur teks eksposisi. Kelompok B menentukan kaidah kebahasaan teks eksposisi ya, mempresentasikannya. Sudah selesai ya? Sudah, Pak. Ya, bagus. Karena waktu kita memang tidak banyak lagi ya. Nanti tidak selesai. Nah, kalau nanti lama mengerjakannya. Ya, silakan perwakilan kelompok A mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa, Pak? Siapa yang kelompok A? Sudah ditentukan yang mau tampil presentasi? Belum ada ya? Nah, kalau tidak ada ya, Saya. Struktur ya, Pak? ya silakan. Oh Nah, ya. siapa yang mewakili kelompok A? Ayo, siapa kawan-kawan yang mau Saya, dari Pak. kelompok? Oh ya. Ada, bagus. Nanti dapat nilai ya. Setiap Iya, yang Pak. kalian usahakan itu pasti Bapak nilai. Oke. Yeay. Yang pertama, pertanyaannya, analisislah penggunaan kata-kata teknis atau istilah pada teks eksposisi tersebut. Kelompok kami menjawab, sabun memiliki kandungan yang efektif untuk membersihkan, kemudian membunuh berbagai jenis bakteri dan virus penyebab penyakit. Dengan hadirnya kandungan tersebut, maka sabun juga efektif untuk membunuh virus corona. Analisis kata virus merupakan istilah yang digunakan dalam bidang kesehatan. Pertanyaan kedua, analisislah penggunaan adjektiva pada teks eksposisi tersebut. Jawaban kami, sabun mempunyai kemampuan untuk melarutkan membran lemak sehingga virus akan hancur dan mati, atau lebih tepatnya tidak aktif
karena kandungan lemak dalam sabun tersebut. Ya, Analisisnya, ya silakan lanjutkan dulu. kata mati yang terdapat dalam paragraf tersebut termaksud dalam adjektiva. Nah, Nomor sudah. 3 dan nomor Bapak 3 dan stop dulu ya, cukup dulu ya. ya. Bu Ya, Suhaidah. Pak. Suhaidah ya. Nah, tadi temannya ada menyebutkan, mempresentasikan bagaimana tanggapan kelompok lain. Apakah sudah sesuai menganalisisnya? Yang tadi kan kelompok A, Suhaidah kelompok A. Yang kelompok B bagaimana menanggapinya? Sama ya? Sudah sesuai saja, Pak. Sudah sesuai kaidahnya ya. Ya. Sudah. Selanjutnya silakan yang kelompok B Salah mempresentasikan. baca. Kelompok B siapa yang mau? Sudah ada yang ditunjuk? Ahmad, Pak. Oh ya, Ahmad ketua kelompoknya. ketua kelompok boleh. Silakan ketua kelompok Ahmad Syahudin. Ya, terima kasih Pak. Untuk yang B tadi saya mau memaparkan tentang struktur Pak. Ya, Tadi baik. sudah Ya, kebahasaan Tadi sama kebahasaan. Suraidah. Ya. Jadi saya mau memaparkan yang struktur. Analisislah penggunaan kata-kata teknis, istilah pada yang ini ya. Mohon maaf Pak. Analisislah struktur tesis pada teks eksposisi tersebut. Sabun memiliki kandungan yang efektif untuk membersihkan, kemudian membunuh berbagai jenis bakteri dan virus penyebab penyakit. Dengan hadirnya kandungan tersebut, maka sabun juga efektif untuk membunuh virus corona. Analisisnya, paragraf tersebut termasuk dalam struktur tesis karena mengenalkan isu dari sebuah masalah tentang sabun juga efektif untuk membunuh virus corona. Yang kedua, analisis struktur argumentasi. Itu yang berada di paragraf kedua, Pak. Nah, mulai dari salah satu gejala virus COVID-19 yang dialami para korban terinfeksi adalah sesak napas, kemudian sampai dengan maka bisa disimpulkan bahwa cara kerja sabun ampuh untuk menonaktifkan virus COVID-19. Analisis kami adalah paragraf tersebut termasuk dalam struktur argumentasi karena terdapat fakta-fakta yang memperkuat argumen si penulis. Kemudian yang ketiga adalah analisis struktur penegasan ulang. Pada teks eksposisi dari penjelasan di atas, kita tahu bahwa sabun berkemampuan mematikan virus COVID-19, cukup cuci tangan menggunakan air mengalir dan menggunakan sabun ke seluruh bagian tangan dan pastikan minimal cuci tangan selama 20 detik. Cara tersebut sudah ampuh untuk menonaktifkan virus dan bakteri yang di tangan sehingga dapat mencegah masuknya virus COVID-19 ke dalam tubuh. Nah, analisisnya adalah paragraf tersebut termasuk dalam struktur penegasan ulang karena merumuskan kembali secara ringkas dari suatu permasalahan yang dibahas. Demikian Pak, itu hasil dari diskusi kami. Ya, baik ya. Bagaimana kelompok A tentang presentasi dari kelompok B tadi? Ada yang mau menanggapi? Yang kelompok A, bagaimana? Kelompok A ada yang mau menanggapi? Kelompoknya A nih Cukup, Hikmah ya. Pak. Nah, cukup ya. Sepakat aja ya analisisnya berarti sudah tepat dari kelompok B tadi menyebutkan ya. Oke. Nah, karena kita sudah presentasi kan, kelompok sudah. Nah, jadi ada Bapak juga minta kalian salah satu siswa menyimpulkan hasil diskusi. Nah, siapa yang mau?
Siap, Pak. Saya akan menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini, Pak. Ya, ya Hikmah, silakan Hikmah. Ya, jadi kesimpulan yang kami dapat dari pembelajaran hari ini adalah tentang struktur teks eksposisi. Yang pertama adalah berupa tesis, yang kedua argumen, dan yang ketiga merupakan penegasan ulang. Nah, itu untuk struktur. Sedangkan untuk kaidah kebahasannya itu terdapat istilah adjektiva, pronomina, dan konjungsi. Begitu Bapak, menurut pendapat kami, kesimpulan yang kami dapat pada pembelajaran hari ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih Hikmah sudah mau menyimpulkan ya. Nah, memang kesimpulan dari temannya tadi sudah tepat ya. Jadi yang kita pelajari hari ini adalah struktur teks eksposisi, itu terdiri dari tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Nah, kemudian juga ada kaidah kebahasaan. Ya. Ada istilah, pronomina, adjektiva, dan konjungsi. Konjungsi. Ya. Nah, itu kita menyimpulkan. Nah, ini tadi kan kita menyimpulkan hasil diskusi. Nah, ini Bapak minta juga salah satu dari kalian menyimpulkan kegiatan pembelajaran mulai awal sampai selesai ini. Nah, silakan siapa yang mau. Saya, Pak. Ya, Ahmad Syahruddin, silakan. Ya, Pak. Ini saya melihat di catatan saya, Pak. Ya, boleh. Bahwa untuk kesimpulannya pembelajaran kita pada hari ini adalah dari kegiatan pembelajaran yang telah Bapak paparkan tadi sudah sangat jelas dan kami pun saya pribadi juga menerimanya dengan sangat baik dan sangat jelas, apalagi tentang analisis struktur dan kaidah kebahasaan pada sebuah teks prosedur. Ya, teks demikian Pak. Teks eksposisi, Pak. Ya. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih Syahruddin sudah mau menyimpulkan juga. Nah, betul. Jadi pelajaran kita juga bermanfaat ya. Semoga bermanfaat. Nah, kemudian untuk refleksi kita ada juga ya di bagian penutup pelajaran ini. Bapak minta salah satu dari kalian juga merefleksikan kegiatan pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Nah, siapa yang mau? Saya, Pak. Ya, Mawadah, silakan. Ya, hasil dari refleksi kita ya selama pembelajaran. Yang pertama, semua kegiatan sudah terlaksana dengan baik. Dari mendengarkan penjelasan Bapak, berdiskusi kelompok, dan mempresentasikan hasil kelompok. Yang kedua, upaya yang akan dilakukan setelah pembelajaran ini adalah lebih meningkatkan kembali minat baca terhadap teks eksposisi dan mendalami lagi cara menganalisisnya dan kaidah kebahasaannya. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Mawadah sudah mau merefleksikan. Nah, mungkin sama juga ya dengan yang lain. Nah, jadi untuk pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Nah, untuk kegiatan minggu depan, pembelajaran minggu depan, kalian akan belajar menyusun teks eksposisi. Nah, kalau tadi kita belajar mengenai menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan. Nah, minggu depan kalian akan belajar mengenai menyusun teks eksposisi. Nah, jadi nanti silakan sebelum pelajaran Bapak nanti minggu depan itu kalian
menyusun teks eksposisi. Nah, jadi nanti silakan sebelum pelajaran Bapak nanti minggu depan itu, kalian buka HP-nya, grup WA-nya, nanti Bapak kirimkan link modul ya. Nah, jadi kalian pelajari sebelumnya. Jadi sebelum Bapak masuk kelas, kalian sudah siap. Bagaimana? Siap, Pak. Siap. Alhamdulillah, kegiatan pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga apa yang Bapak sampaikan ada manfaatnya. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, makasih ya Terima semuanya. kasih, Bapak.